Ya, salam semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan belajar firman Allah. Saat ini tema firman Allah, Allah menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia. Istilah teologisnya inkarnasi. Ya, inkarnasi. Saudara, ini penting saudara dan saya perhatikan, karena ada banyak pandangan. Ya, ada banyak pandangan yang berbeda tentang ini. Ya, dan di sini banyak orang jadi keliru. Ya, banyak orang berpandangan berbeda sehingga akhirnya menjadi sesat. Bahkan ada banyak yang dikatakan bidat-bidat. Ya, yang muncul dari konsep tentang ajaran tentang Allah jadi manusia ini. Ya. Dan bagi kita ini sangat penting karena ini dasar keselamatan. Ya, Allah menjadi manusia. Kalau Allah tidak jadi manusia, maka saudara tidak ada penyelamatan. Ya. Jadi karena itu ajaran ini penting. Ajaran ini Allah menjadi manusia itu adalah ajaran yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh orang Kristen, orang percaya sejati. Ya. Nah, saudara, Allah jadi manusia atau istilah teologisnya inkarnasi. Artinya apa, saudara? Ya. Nah, arti dari inkarnasi ini, ya, itu saudara berasal dari dua kata, yaitu in dan karna. Ini berasal dari bahasa Latin. Ya, inkarnasi, in artinya masuk, dan karna atau karnis itu disebut daging, ya, atau tubuh. Ya. Jadi saudara, inkarnasi itu artinya masuk dalam tubuh atau masuk dalam daging. Ya. Artinya saudara, menjadi daging itu artinya menjadi manusia seutuhnya. Ya, jadi daging ini mewakili manusia. Ya, jadi Allah menjadi manusia. Itu namanya inkarnasi. Nah, saudara, sebelumnya kita baca dulu dalam Yohanes pasal 1. Tolong kita baca, saudara. Yohanes pasal 1 ayat 14. Oke, saudara, kita baca bersama-sama. Di sini tidak ditulis ya. Oh, ada. Oke. Firman itu menjadi manusia. Ya, Yohanes 1:14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu apa? Saudara, firman itu kalau menurut Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah pada Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Ya. Nah, saudara, perhatikan, dalam ajaran agama lain tidak ada ini. Saudara, hanya dalam kekristenan ada ajaran begini. Ya. Pemahaman tentang Allah dalam kekristenan itu sangat dalam. Kita tidak hanya mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kita tidak hanya kenal sekedar itu. Allah itu jauh lebih daripada hanya sekedar pencipta langit dan bumi. Ya. Allah itu, saudara, adalah Allah yang bisa menjadi manusia. Dan saya mau katakan konsep ini hanya ada dalam Alkitab. Baca di Alkitab atau kitab-kitab yang lain tidak ada. Saudara, menjadi pertanyaan, kok Allah jadi manusia? Saudara, Allah jadi manusia bukan sesuatu yang tidak mungkin. Allah jadi manusia itu pasti bisa. Kenapa? Karena Allah bisa menciptakan manusia. Kalau Allah mau jadi manusia, itu juga bisa. Saudara, itu logis, masuk akal. Allah jadi manusia itu masuk akal. Yang tidak masuk akal, kalau manusia jadi Allah, itu tidak masuk akal. Tapi kalau Allah jadi manusia, itu masuk akal. Ya. Jadi saudara, teologi
kekristenan atau saudara, iman dalam kekristenan itu iman yang masuk akal. Hanya saudara, ini bukan hanya sekedar masuk akal, tapi ini di atas akal. Ya, ini masuk akal, tetapi tidak mudah untuk dimengerti. Kenapa? Karena saudara, ini saudara adalah rencana Allah. Ini rencana Allah. Allah menjadi manusia itu rencana Allah. Rencana Allah ini saudara tidak mudah dimengerti oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Otaknya, pemikirannya, nalarnya terbatas. Saudara, Allah menjadi manusia adalah ide Allah sendiri. Itu pikiran Allah dan itu pikiran yang melampaui pikiran manusia. Itu yang disebut supra-rasional. Jadi sesuatu yang melampaui pikiran manusia. Jadi Allah jadi manusia itu bukan pikiran manusia, itu pikiran Allah. Allah menjadi manusia, ini pikiran Allah dan sebenarnya pikiran ini masuk akal. Hanya tidak mudah untuk dimengerti. Banyak sekali orang bingung kalau dibilang Allah jadi manusia. Bahkan banyak orang mengejek. Ya. Banyak orang mengejek. Bahkan banyak orang mengolok-olok. Wah, kok orang Kristen itu kok Allahnya bisa jadi manusia? Saudara, saya mau katakan Allah jadi manusia itu logis, masuk akal. Tapi kalau manusia jadi Allah itu tentu tidak mungkin. Jadi saudara, perhatikan ya, inkarnasi itu artinya Allah jadi manusia. Dasar ayatnya yang paling eksplisit itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah jadi manusia. Nah, saudara, selanjutnya yang berinkarnasi jadi manusia siapa? Nah, saudara perhatikan subjek daripada inkarnasi. Ya, subjeknya inkarnasi adalah Allah yang pribadi kedua, yaitu Yesus. Kita tahu dalam kekristenan punya konsep bahwa Allah itu satu tapi tiga pribadi. Ini konsep orang Kristen. Tentang Allah dalam kekristenan, Allah itu tiga pribadi tapi satu hakikat. Jadi kita bukan penganut politeisme, penganut banyak Allah. Kita adalah penganut satu Allah. Hanya Allah yang kita sembah tiga pribadi, bukan tiga Allah. Tiga pribadi. Allah Anak, Allah Bapa itu pribadi pertama. Allah kedua, Allah pribadi kedua yaitu Yesus, dan pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Ya, masing-masing tiga pribadi ini adalah Allah. Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak adalah Allah. Allah Roh Kudus adalah Allah. Tetapi bukan tiga Allah. Halo, amin. Ya, ini keunikan dalam hal kealahan dalam konsep Kristen. Nah, orang-orang lain tentu bingung kalau tidak mau belajar ini. Kalau orang hanya sekedar tolak, apa itu konsep itu? Pasti orang begitu tidak akan pernah belajar. Bagaimana kita tahu bahwa Allah orang Kristen itu atau Allah yang benar itu adalah Allah satu dan tiga pribadi? Dari mana kita tahu? Itu bukan dari mimpi. Itu bukan dari cerita-cerita dongeng. Saudara, informasi Allah jadi manusia, ya, itu semua didapatkan dari Alkitab. Sumbernya adalah Alkitab. Maka kalau orang tidak terima Alkitab, orang menolak Alkitab, maka otomatis dia juga menolak tentang Allah Tritunggal. Jadi saudara perhatikan yang disebut yang merupakan Allah yang berinkarnasi itu adalah Allah pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ya, kita melihat peran dari Allah Anak itu adalah untuk penyelamatan, khususnya dalam dia menjadi manusia dan dia mati sebagai manusia di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Ya, makanya saudara, orang Kristen sejati, perhatikan, karena dia yakin bahwa Yesus adalah Allah telah mati bagi kita, dengan kematian itu merupakan pembayaran dosa-dosa kita, maka orang Kristen sejati itu dia yakin bahwa pasti dia selamat. Ya, kenapa ada orang Kristen kok begitu selamat, kok begitu yakin bahwa kalau dia mati selamat?
Ya. Dalam arti dia percaya Yesus, dia pasti selamat. Kenapa? Karena saudara, dalam hal penyelamatan, sebelum penyelamatan terjadi, dosa dulu harus dibayar. Dosa harus dibayar, dosa harus ditebus, baru ada keselamatan. Maka karena itu saudara, karena kematian Yesus itu adalah pembayaran dosa, maka orang yang percaya artinya dosanya sudah dibayar. Dia tidak akan bayar dua kali. Sekali pembayaran. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, itu artinya pembayaran dosa kita itu sudah beres. Maka karena itu kita yakin bisa selamat. Jadi keselamatan itu karena sudah dibayar. Ya. Kita tidak mungkin bayar dua kali. Ya. Makanya perhatikan, dalam hal ini perhatikan baik-baik. Maka kematian Yesus itu, perhatikan, itu terbatas hanya untuk orang percaya. Nah, oke saudara, perhatikan. Jadi yang mati atau yang jadi manusia, Allah yang jadi manusia itu bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus. Yang jadi manusia adalah Allah Anak. Saudara, kita coba baca dalam Lukas 1 ayat 35. Ya, perhatikan Lukas 1 ayat 35. Saya baca. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah kudus, disebut anak Allah. Jadi ini berbicara tentang Yesus, anak Allah. Ya, gelar anak Allah itu adalah gelar Yesus. Jadi yang turun ke dalam dunia bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus, tapi Allah Anak. Oke saudara, ini pada Yohanes 1 tadi ayat 14. Lanjut ya. Nah, ini Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Ini yang berbicara yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Ya, saudara, saya baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia siapa? Adalah Kristus. Ya. Itu tadi Kristus, perhatikan Kristus. Yang jadi manusia itu adalah Kristus. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi yang menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus, anak Allah. Nah saudara, selanjutnya apa pentingnya inkarnasi? Kenapa Allah harus jadi manusia? Untuk apa? Nah saudara, pentingnya inkarnasi adalah, perhatikan, ini satu-satunya tujuannya, yaitu untuk menebus dosa manusia. Itu tujuan daripada inkarnasi. Jadi saudara, Yesus itu bukan secara kebetulan dia jadi manusia, bukan. Kenapa dia jadi manusia? Itu karena kepentingan manusia, ya, supaya manusia bisa selamat. Maka karena itu saudara, inkarnasi itu penting untuk menebus dosa manusia. Perhatikan, ingat, semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut atau kematian. Ya, Roma 3 ayat 23, Roma 6 23, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dan seterusnya. Jadi saudara, ingat bahwa Yesus Allah itu jadi manusia, itu pentingnya untuk menebus dosa manusia. Ingat, tidak ada manusia di dunia yang tidak mengalami kejatuhan dalam dosa. Oleh karena satu orang ya tidak taat, maka semua orang menjadi tidak taat. Kenapa kita jadi ikut tidak taat? Karena kita berasal dari Adam. Kita induknya Adam. Ketika Adam jatuh, maka semua orang di seluruh dunia ikut terjatuh. Tidak ada satu orang pun yang benar, tidak ada satu orang pun yang baik, tidak ada satu orang pun yang suci. Tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Jadi saudara, karena manusia sudah jatuh dosa, maka Allah berencana untuk menjadi manusia. Ya, untuk berinkarnasi supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Ya. Saudara, dikatakan karena itu Allah harus mengalami kematian. Ya. Karena Allah tidak bisa mati, maka ia harus menjadi manusia lebih dulu, baru ia bisa mati untuk menebus dosa manusia. Jadi, saudara, kenapa Allah harus jadi manusia?
karena dosa-dosa manusia. Saudara, Allah mengasihi manusia sehingga dia mau menyelamatkan manusia. Dan bagaimana dia menyelamatkan manusia? Saudara, perhatikan, di dunia ini tidak ada manusia yang bisa menebus dosa manusia. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi manusia yang ada di dunia tidak bisa menebus dosa manusia yang berdosa, yang lain. Ya. Manusia juga tidak bisa menebus dosanya sendiri. Kalau manusia menebus dosanya sendiri, itu artinya dia harus tebusnya di neraka. Maka saudara, karena tidak ada di dunia ini manusia yang suci, yang memenuhi syarat untuk menebus dosa, maka Allah sendiri yang suci, ya, dia menjadi manusia. Ya, kalau dia hanya Allah sendiri mau tebus, kita nggak bisa. Ya, karena saudara perhatikan, pertama, Allah itu tidak punya tubuh. Jadi dia nggak bisa disalib, nggak bisa mati. Allah itu nggak bisa mati. Nah, maka karena itu saudara, dia harus mengambil tubuh manusia. Dia harus menjadi sama seperti manusia. Dan itulah Yesus. Dia menjadi manusia supaya kemanusiaannya bisa menebus dosa kita. Ya, makanya dalam kekristenan itu salib itu adalah salah satu dasar keselamatan. Ya. Kematian Yesus itu adalah merupakan inti dari keselamatan dalam kekristenan. Ya, jadi saudara perhatikan, kitab suci menunjukkan bahwa inkarnasi ada karena adanya dosa. Jadi itu penyebab kenapa ada inkarnasi. Ya, saudara, kita baca di dalam Lukas 19 ayat 10. Dikatakan sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita melihat di sini kedatangan Yesus itu untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Manusia, ya. Saudara, demikian dengan beberapa ayat selanjutnya. Kita lompat ke Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kedatangan Yesus itu diutus untuk, ya saudara, dia datang untuk menebus. Ia diutus untuk menebus. Ya, jadi kedatangan Yesus itu untuk penebusan. Demikian dengan 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi saudara, dalam kekristenan itu, ya, itu pengajaran mengenai dosa itu sangat dalam. Ya, agama-agama lain tidak membahas tentang bagaimana itu dosa. Itu tidak membahas, saudara. Apa akibat dosa itu tidak dibahas. Hanya dalam ajaran Kristenlah ada ajaran dosa, bahwa dosa itu menyebabkan orang harus masuk neraka. Dan di dalam kekristenan juga ada pembahasan yang cukup mendalam mengenai keselamatan. Itu begitu jelas dan begitu lengkap. Ya, pengajaran tentang penyelamatan, pengajaran tentang apa itu dosa, pengajaran tentang apa itu Allah, siapa Allah, itu dalam kekristenan itu dibahas secara mendalam. Ya. Saudara, tidak ada kitab yang begitu kuat dalam mengenali Allah itu siapa, mengenali dosa itu apa, keselamatan itu apa. Itu hanya ada di dalam ajaran Kristen. Makanya bersyukur kalau sampai saudara dan saya bisa belajar tentang hal-hal seperti ini. Banyak orang-orang yang tahu bahwa dosa itu membuat orang masuk neraka, tapi mereka tidak bisa menjelaskan dan tidak mengerti sebenarnya kenapa. Ya, kenapa orang itu, saudara, sampai nanti akan dihukum? Itu tidak dijelaskan, tidak begitu mendalam. Ya, tetapi dalam kekristenan, pengajaran tentang konsep keselamatan,
konsep tentang penebusan, konsep tentang dosa itu sangat-sangat kuat dan sangat mendalam. Sangat jelas dan sangat tegas. Jadi saudara perhatikan, ya, pentingnya inkarnasi itu yaitu supaya melalui Allah jadi manusia, sebagai manusia dia datang untuk menebus dosa manusia. Maka dikatakan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi tujuan inkarnasi itu adalah untuk menyelamatkan setiap orang. Saudara, topik ini sangat menarik. Banyaklah bicara kepada orang lain mengenai keselamatan. Kenapa dalam kekristenan keselamatan pasti? Kenapa dalam kekristenan Yesus itu harus datang ke dalam dunia menjadi manusia? Itu saudara harus ajarkan pada orang. Banyak orang Kristen tapi tidak mengajarkan ini. Ya. Nah saudara, perhatikan yang kedua. Yang bagian kedua, saudara, dikatakan rencana Allah hanya satu, dan dalam rencana itu sudah termasuk dosa maupun inkarnasi. Bahkan dalam rencana Allah, inkarnasi itu ada karena adanya dosa. Jadi kenapa ada inkarnasi? Halo? Karena adanya dosa. Saudara, Allah punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Perhatikan, rencana Allah dalam penyelamatan manusia ini bukan rencana mendadak setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, tapi rencana Allah ini adalah rencana sebelum dunia ada. Ya. Jadi Allah sudah punya rencana dulu. Dunia belum ada, sudah punya rencana. Allah sudah punya rencana penyelamatan manusia, padahal manusia saja belum jatuh dalam dosa. Manusia belum ada. Langit dan bumi belum ada. Manusia belum ada sama sekali, berarti belum jatuh dalam dosa. Tapi dalam rencana Allah, Allah sudah merencanakan tentang inkarnasi ini. Jadi bukan rencana kebetulan ini saudara. Ini bukan kebetulan, bukan rencana mendadak, tiba-tiba. Karena manusia jatuh dalam dosa, lalu ada Allah berubah pikiran. Wah, bagaimana saya bisa menyelamatkan manusia? Tidak saudara. Perhatikan, Allah itu dalam berencana itu terjadi perencanaan Allah. Perhatikan baik-baik. Rencana Allah itu ada sebelum dunia ini ada. Semua, perhatikan baik-baik. Semua rencana Allah itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Sebelum manusia jatuh dosa, rencana Allah itu sudah ada. Jadi saudara, perhatikan rencana Allah itu luar biasa. Sehingga apapun yang direncanakan Allah, karena rencananya sempurna, maka tidak ada rencananya yang gagal. Ingat saudara, inkarnasi ini adalah rencana Allah. Jadi Allah sudah merencanakan dulu penyelamatan manusia. Ya, maka saudara, ini tidak mungkin salah. Ya, rencana Allah ini, ya, itu tidak mungkin salah bagi kita manusia. Ya, saudara, kita yakin bahwa Allah punya rencana menyelamatkan manusia. Ya, saudara, dengan jalan dia menetapkan Kristus sebelum dunia ini ada untuk menjadi penyelamat manusia. Maka bagi orang Kristen, saudara perhatikan, bagi orang Kristen yang mau selamat, dia harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah juru selamat. Dua itu saudara ya. Jangan hanya percaya Yesus penyembuh. Jangan hanya percaya Yesus pembuat mukjizat. Saudara, untuk keselamatan pertama harus percaya Yesus adalah Tuhan. Dan yang kedua, Yesus adalah juru selamat dosa kita. Itu dua hal itu penting saudara pegang untuk keselamatan. Kalau hanya Anda percaya Yesus penyembuh, tapi Anda tidak percaya Yesus Tuhan penyelamat, saudara, Anda hanya disembuhkan, tapi Anda tidak bisa selamat. Nah, perhatikan rencana Allah ini. Rencana Allah itu saudara ada, yaitu rencana inkarnasi, di mana Allah jadi manusia, itu ada karena adanya dosa. Nah saudara, kita bisa baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20. Tolong satu orang yang baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu
Ia ayat 20, ia telah dipilih. Perhatikan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dunia belum ada, dia sudah dipilih. Manusia belum ada, sudah dipilih. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Ingat, Allah itu sempurna, rencananya juga sempurna. Ya. Pengetahuannya juga sempurna. Makanya dalam rencana Allah beda sama rencana manusia. Manusia merencanakan sesuatu itu bertahap. Tapi kalau Allah merencanakan itu sekaligus di awal. Itu bedanya. Manusia berencana itu bertahap. Bahkan bisa berubah rencana manusia. Tapi kalau Allah rencananya itu terjadi di awal, sebelum dunia ini ada, dan rencana itu tidak bisa berubah. Termasuk rencana inkarnasi ini. Jadi Allah itu punya rencana seperti ini, saudara. Maka rencana ini kita harus pahami. Rencana ini kita harus pelajari, kita renungkan. Jangan sampai rencana ini nggak tahu. Perhatikan, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Jadi perhatikan, rencana ketentuan Allah itu dari semula. Jadi Allah itu udah punya rencana dari semula. Sebenarnya itu termasuk masalah penebusan, termasuk masalah kejatuhan manusia dalam dosa. Allah sudah tetapkan. Karena nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa rencana Allah, tanpa ketetapan Allah. Tidak mungkin. Kalau ada sesuatu yang terjadi tanpa ketetapan Allah, ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Allah, berarti Allah bukan Allah. Berarti Allah bukan Allah yang berdaulat. Berarti Allah bukan Allah yang punya rencana dalam segala sesuatu. Jadi perhatikan saudara, penebusan dosa ditetapkan Allah, termasuk juga kejatuhan dalam dosa, itu adalah ketetapan Allah. Walaupun Allah tidak menghendaki. Ada banyak hal yang Tuhan tidak kehendaki, tapi Tuhan tetapkan. Oke, jadi rencana Allah dalam penyelamatan manusia yang kita sebut tadi inkarnasi, itulah bukan rencana kebetulan, bukan rencana mendadak, bukan rencana asal-asal rencana, tapi itu rencana dari semula sebelum dunia ini ada. Rencana ini harus dipahami orang percaya supaya selamat. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, perhatikan, inkarnasi ada karena adanya dosa. Tetapi sekalipun ada dosa, Allah melakukan inkarnasi dan penebusan dosa bukan sebagai kewajiban atau keharusan, tetapi karena kasih-Nya dan karena itulah Ia kehendaki. Jadi ini merupakan kehendak Allah. Kenapa? Karena Dia ingin menyelamatkan kita. Dia sangat mencintai kita. Maka saudara, perhatikan baik-baik, kalau engkau sampai menjadi percaya, itu artinya Anda dan saya adalah orang yang sangat dikasihi Allah. Ada banyak orang yang kaya di dunia, di luar sana. Ada banyak orang ternama di luar sana, tapi tidak terpilih. Tidak dipilih menjadi anak-anak kesayangan Allah. Tapi kalau sampai saudara dan saya dipilih, itu artinya Anda dan saya adalah anak-anak kesayangan Allah. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini adalah milik Allah. Makanya jangan melihat dirimu hanya merasa, ya saya ini apalah, nggak punya apa-apa. Saudara mungkin nggak punya banyak hal di dunia ini, tapi Anda punya Yesus dalam hidupmu. Halo, amin. Mungkin saudara nggak punya rumah mewah di dunia ini, tapi Anda punya Yesus dalam hidupmu. Dalam Yesus Allah sudah menyediakan rumah Bapa buat kita. Kalau saudara di dunia hanya ngontrak, jangan bersedih hati. Memang lebih bagus rumah tanpa kontrak. Tapi kalaupun misalnya harus kontrak, itu tidak apa-apa. Halo, amin? Iya, karena saudara perhatikan ya, bahwa itu semua akan berlalu. Itu semua akan hilang lenyap pada waktunya. Firman Tuhan berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Pada hari kemurkaan rumah tidak berguna. Pada hari kemurkaan uang tidak berguna pada hari kemurkaan. Ya.
Jadi jangan fokus pada dunia, fokuslah pada Allah yang mengasihimu. Oke saudara, lanjut. Nah, perhatikan apa yang terjadi pada saat inkarnasi. Ketika Allah jadi manusia. Coba perhatikan baik-baik saudara. Ketika Allah jadi manusia, saya pernah bertanya dalam sebuah forum, saya bilang ketika Allah jadi manusia, kealahannya kemana? Kan dia udah jadi manusia, Allahnya di mana saudara? Apakah Allahnya hilang? Apakah Allahnya lenyap berlebur jadi manusia? Seperti misalnya nasi jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, nasinya hilang, buburnya yang tinggal tersisa. Nasinya hilang, tidak ada. Ketika Allah jadi manusia, perhatikan, apakah Allah itu hilang? Atau saudara, dia menjadi manusia Allah? Artinya melebur jadi manusia, setengah Allah jadi Allah manusia atau manusia Allah. Ketika Allah berinkarnasi, nah perhatikan saudara, ya kita lihat yang pertama, ya firman Allah atau logos yang menjadi manusia itu Yohanes 1:14. Ya perhatikan katanya firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang jadi manusia itu firman. Firman ini adalah Yesus saudara. Nah saudara, itu berarti perhatikan. Artinya saudara, ketika Allah jadi manusia, yang pertama perhatikan, firman itu tidak berarti. Perhatikan, ketika Allah jadi manusia atau firman jadi manusia, itu tidak berarti bahwa firman atau Allah itu kehilangan seluruh atau sebagian keilahiannya. Tidak. Ketika Allah jadi manusia, itu bukan berarti Allah kehilangan kemanusiaannya atau kehilangan sebagian bukan ya. Itu bukan berarti bahwa firman kehilangan seluruh atau sebagian keilahiannya. Artinya kehilangan kealahannya, bukan. Ketika Allah jadi manusia, saudara, dia menjadi manusia, firman atau Allah itu kemana? Saudara, firman atau Allah itu tidak hilang. Ketika dia jadi manusia, firman atau Allah itu tetap. Sekali Allah tetap Allah. Sekali manusia tetap manusia. Tidak ada manusia bisa berubah jadi monyet. Tidak ada manusia bisa berubah jadi kucing. Tidak ada. Jadi ketika Allah jadi manusia, saudara, itu bukan berarti bahwa Allah jadi hilang, tinggal jadi manusia. Nah saudara, itu artinya, ya, perhatikan, yang kedua, itu bukan berarti firman setelah inkarnasi, ya, berbeda dengan firman sebelum inkarnasi. Jadi tadi kan yang berubah kan dari manusia kan firman. Firman itu saudara, ya, setelah inkarnasi, ya, tidak berbeda atau berbeda dengan firman sebelum inkarnasi. Jadi ketika dia jadi manusia, berinkarnasi jadi manusia, firman sebelum inkarnasi dan firman setelah manusia berinkarnasi itu apa? Itu berbeda, tidak. Ya, firman yang jadi manusia setelah berinkarnasi dan firman sebelum manusia firman sebelum berinkarnasi itu sama. Saya ulang ya. Firman sebelum berinkarnasi dan firman setelah berinkarnasi itu bukan berarti beda. Itu tetap sama. Jadi firman atau Allah itu tetap sama. Baik sebelum berinkarnasi maupun sesudah berinkarnasi, Allah itu tetap sama. Jadi tidak ada perubahan dalam diri Allah. Ketika dia jadi manusia, kealahannya tetap. Kealahannya tidak hilang. Kealahannya tidak berubah jadi manusia. Ya. Inkarnasi tidak berarti bahwa firman itu berhenti menjadi Allah. Tidak. Makanya waktu itu ada orang-orang sarjana teologi, mereka bingung ketika saya mengajukan sebuah pertanyaan. Ketika Allah jadi manusia, kealahannya di mana?
Dalam pengertian banyak orang Kristen atau banyak pendeta, perhatikan baik-baik. Mereka berpikir ketika Allah jadi manusia, jadi kealahannya itu hilang. Ini ajarannya Pak Erastus. Jadi saudara lenyap kealahannya, dia tinggal jadi manusia. Saudara, itu ajaran sesat. Ya. Jadi ketika Allah jadi manusia, kealahannya tetap. Firman-Nya tetap. Maksudnya firman yang adalah Allah itu tetap. Firman yang adalah Logos itu tetap. Baik sebelum berinkarnasi maupun sesudah berinkarnasi, dia tetap sama. Nah, perhatikan kata menjadi. Dalam Yohanes 1:15, perhatikan, firman telah menjadi manusia. Perhatikan kata menjadi. Kata menjadi ini, ya, pada waktu Allah menjadi manusia, keilahian Yesus, perhatikan baik-baik, tidak hilang, tidak berkurang sedikit pun, tetapi ia justru ketambahan hakikat manusia pada dirinya. Halo, amin. Jadi bukan hilang. Ketika Allah jadi manusia, kealahannya tidak hilang. Kealahannya tetap. Kealahannya tidak berkurang. Kealahannya tidak berubah. Allah tetap Allah. Sekali Allah tetap Allah. Jadi saudara, ketika dia jadi manusia, ya, dalam Allah itu ada sebuah ketambahan, yaitu hakikat manusia. Jadi bukan hilang, ketambahan. Nah, bagaimana dengan istilah dikosongkan? Kan ada katanya, lalu Allah mengosongkan dirinya. Saudara, kata mengosongkan diri itu bukan berarti hilang. Nah, yang banyak orang tafsir kata dikosongkan itu artinya hilang kealahannya, hilang sifat-sifat kealahannya, hilang keberadaan Allahnya. Lalu kemana Allahnya? Jadi saudara, perhatikan baik-baik, ketika Allah jadi manusia, ya, kealahannya tidak hilang, kealahannya tidak berkurang sedikit pun, tetapi ia justru ketambahan hakikat manusia pada diri Allah. Makanya Yesus itu dikatakan 100% manusia, 100% Allah. 100% manusia, 100% Allah. Bukan setengah dewa. Allah itu kealahannya setengah, kemanusiaannya setengah. Jadi 50-50. Saudara, kealahannya tetap 100%, sekali Allah tetap Allah, dan ketambahan kemanusiaan. Dan dari sejak inkarnasi itu, Yesus selamanya jadi manusia. Ya. Jadi dalam diri Yesus ada dua hakikat, dalam satu pribadi, hakikat manusia dan hakikat kealahan. Sekali jadi manusia, selamanya tetap jadi manusia. Jadi ketika Yesus pun, misalnya dia naik ke surga, dia tetap ada kemanusiaannya. Selamanya dalam satu pribadi ada dua hakikat. Nah, inilah yang membuat banyak orang-orang di luar Kristen yang menjadi bingung. Makanya mereka bilang kan, kok Yesus itu berdoa? Berarti dia bukan Allah. Kok Yesus disunat? Masa Allah disunat? Nah, mereka tidak tahu ada dua hakikat dalam diri Allah, dalam diri Yesus. Kalau dia disunat, itu membuktikan dia manusia, bukan membuktikan dia bukan Allah. Ketika dia mengampuni dosa, itu membuktikan dia Allah, bukan membuktikan dia manusia. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan, ya. Jadi saudara, ini sangat penting supaya makin yakin keselamatan kita. Orang kalau sudah sampai tahu begini, dia akan semakin semangat ikut Tuhan. Karena Allah itu jelas. Allah jadi manusia itu jelas. Ya, penebusan dosa jelas. Mati masuk surga jelas. Semua ada alasan-alasan yang kuat. Ya. Yang bagian kedua, perhatikan, firman Allah menjadi manusia berarti bahwa firman atau Allah mengambil hakikat manusia. Nah, jadi ketika firman itu jadi manusia, firman itu tetap, Allah itu tetap, dan setelah dia Allah, dia mengambil kemanusiaan sehingga dia menjadi dua hakikat dalam satu pribadi. Ya. Jadi saudara, disitulah dia mengambil manusia dalam arti tubuh dan jiwa. Saudara, sehingga nanti dalam diri Yesus, dalam pribadi Yesus ada dua hakikat,
Hakikat Allah dan hakikat manusia. Ada dua perasaan, perasaan Allah dan perasaan manusia. Ada dua kehendak, kehendak Allah dan kehendak manusia. Itu ada di dalam diri Yesus. Dia benar-benar 100% manusia. Kalau dia hanya setengah, hanya 50% jadi manusia, dia nggak bisa jadi penyelamat bagi manusia. Karena dia hanya setengah manusia. Tapi Yesus itu benar-benar manusia supaya dia bisa menebus manusia yang berdosa di dunia ini. Oke, saudara, perhatikan. Firman Allah menjadi manusia berarti firman Allah mengambil hakikat manusia tanpa mengalami perubahan dalam hakikatnya. Jadi hakikat Allah tidak berubah. Ketika dia jadi manusia, hakikat Allah tetap ada. Hanya saudara, kealahannya menjadi tersembunyi. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak kelihatan. Makanya banyak orang bilang, kok dia itu anak Yusuf, kita tahu saudara-saudaranya siapa, kita tahu ibunya siapa. Kok mereka bilang dia Allah? Kok mereka bilang dia manusia? Nah, kenapa saudara? Karena mereka hanya melihat sisi kemanusiaannya. Mereka tidak tahu dia punya eksistensi sebelum dia jadi manusia. Dia sudah punya eksistensi. Dia sudah punya keberadaan sebelum dunia ini ada. Dia sudah ada. Makanya waktu dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya. Manusia baru ada, kalau manusia baru ada waktu dia lahir. Tapi Yesus dia sudah ada sebelum lahir. Dia sudah ada sebelum Abraham lahir. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu artinya dia Allah. Dia sudah punya keberadaan sebelum dunia ini ada. Dia sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dari awal sampai akhir dia ada. Jadi saudara, termasuk dia tidak kehilangan sifat-sifatnya. Jadi ketika Allah jadi manusia, dia tidak mengalami perubahan hakikat. Tanpa kehilangan sifat-sifat, tanpa menghentikan, mengurangi kegiatannya. Berapapun kutipan penting, ada beberapa kutipan penting tentang ketidakperubahan firman atau logos pada saat inkarnasi. Nah, perhatikan saudara kutipan-kutipan ini ya. Kristus direndahkan bukan berarti kehilangan, tetapi dengan mengambil. Ya, jadi ketika dia direndahkan jadi manusia, bukan berarti dia kehilangan, tapi dia ketambahan, dia mengambil hakikat baru, hakikat manusia. Ketika firman menjadi daging, kegiatan-kegiatan alam semesta tidaklah dibiarkan tergantung-gantung sampai saat kehidupan duniawi itu berakhir. Kita harus berpegang atau percaya bahwa inkarnasi berarti penambahan terhadap suatu yang sedang dilakukan oleh firman, dan bukannya penghentian dari sebagian besar kegiatan-kegiatannya. Ini dari Leon Morris. Ya, jadi saudara, dia tetap ada. Jadi ketika dia jadi manusia, ya, lalu seakan-akan seperti dunia alam semesta dibiarkan. Tidak, alam semesta tetap dipelihara oleh Allah. Karena Yesus yang jadi manusia, dia adalah Allah sebelumnya, dan sekali Allah, dia tetap Allah, tidak pernah berubah. Nah, karena bahkan ketika firman dalam hakikatnya yang tak terbatas bersatu dengan hakikat manusia dalam satu pribadi, ya, kami tidak membayangkan bahwa ia dibatasi di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Anak Allah turun dari sorga dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga tanpa meninggalkan sorga, ia mau dikandung dalam kandungan perawan, berjalan-jalan di bumi, dan tergantung di kayu salib. Tetapi ia secara terus-menerus memenuhi alam semesta seperti yang ia sudah lakukan dari semula. Ya, Calvin. Ini pandangan Calvin. Ya. Jadi saudara, dia turun ke dunia tapi tanpa meninggalkan sorga. Ya. Itulah hebatnya. Inilah sebuah kehebatan doktrin tentang Allah menjadi manusia. Saudara, ini adalah doktrin yang sangat luar biasa. Saya mau katakan, doktrin ini tidak ada di dalam agama manapun, selain hanya ada di dalam Kristen. Makanya bersyukur saudara, kita bisa memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Banyak orang, saudara, dia mengenal Allah
Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka tidak mengerti apa itu rencana Allah. Dalam kekristenan bukan hanya membahas Allah, tapi kita harus membahas apa itu rencana Allah. Nah, jadi saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 ayat 14 dan 18. Saya baca saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Perhatian kata ada dalam Yohanes 1 ayat 18. Ya, sekalipun ayat 14 menunjukkan bahwa firman Yesus itu menjadi daging atau manusia, tetapi dalam ayat 18 menunjukkan bahwa firman atau Yesus itu tetap ada di pangkuan Bapa. Ini menunjukkan kemahaadaan Yesus. Sekalipun manusia Yesus terbatas, tetapi anak Allah itu tidak terbatas di dalam manusia Yesus itu. Ia tetap ada. Jadi saudara perhatikan ada dua hakikat dalam diri Yesus, yaitu hakikat kealahan dan hakikat kemanusiaan. Dan itu hanya ada pada Yesus. Itu bukan pada pribadi Bapa, bukan pada pribadi Roh Kudus. Itu hanya ada pada Yesus. Jadi saudara, untuk apa itu semua ada? Ini untuk rencana penyelamatan. Makanya saudara, kalau kita melihat rencana ini, maka bagi saudara yang percaya, boleh dijamin, dipercaya, diyakini bahwa kita pasti saudara selamat. Tidak ada mudah-mudahan. Karena ini semua jelas, ini tegas. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Allah jadi manusia, ya. Dan ketika dia jadi manusia, kealahannya tetap tidak berubah sama sekali dan tidak berkurang kealahannya sama sekali. Hanya saudara, ketika Allah jadi manusia, dia ketambahan kemanusiaan. Ya. Dan itu semua untuk apa? Itu adalah untuk rencana penyelamatan. Bagi orang percaya, sekali percaya, itu akan tetap selamat selama-lamanya. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada kesempatan ini. Ya, mari kita